Tepat ketika Suni dengan penuh kemenangan bersiap untuk menyerang Xiao Yan sampai mati, dengan teriakan Xiao Yan, Suni juga memperhatikan bahwa 23 jenis api yang telah ditekan di satu tempat di pahanya tiba-tiba menyatu, dan kemudian sebuah energi yang sangat menakutkan juga membuat Suni terlambat untuk bersiap, dan itu meledak. Suni tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang mengapa 23 kekuatan api yang sangat ganas ini dapat mengimbangi perlawanan ini dalam sekejap, dan segera mengerahkan semua ki pertempuran ke pahanya, dan kekuatan mengerikan seperti itu meletus dan berputar-putar, tidak cukup untuk menghadapi kekuatan mendiang bintang 4 Dodi dari Suni. Bang bang bang, ledakan mengerikan juga meledak dalam sekejap, dan kemudian tempat Suni juga diselimuti lapisan asap, dan suhu yang menyengat dalam asap juga menyebabkan Yueru dan Mu Feng sedikit terkena api. Pergi ke neraka dengan kebencian. Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian kekuatan jiwa besar membentuk serangan tak terlihat yang besar untuk menghadapi Suni. Meskipun kekuatan perpaduan dari 23 jenis api tidak dapat diremehkan, Suni ini adalah Dou di bintang 4 tahap akhir, Xiao Yan harus berhati-hati, dan kemudian serangan mengerikan langsung diarahkan ke pusat ledakan Suni, yang berjuang melawan kekuatan api, pergi. Huangquan Tianwu, serangan mengerikan juga datang ke Suni dalam sekejap, dan kemudian menghantam jiwa Suni dengan keras. Meskipun Suni dikelilingi oleh banyak asap di pusat ledakan, ini tidak mempengaruhi serangan Xiao Yan sama sekali. Bagaimanapun, Xiao Yan, dengan kekuatan jiwanya yang kuat, sudah mengetahui lokasi pasti Suni di dalam asap, jadi dia juga secara akurat mengenai Suni. Di pusat ledakan api, Suni berkonsentrasi untuk melawan kekuatan mengerikan di atas pahanya. Karena itu adalah kekuatan yang meledak dari dalam pahanya, Suni memiliki banyak kemungkinan untuk menyelamatkan kakinya dengan kekuatannya yang kuat, juga tidak mungkin untuk peduli dengan Xiao Yan. Pada saat ini, serangan tak terlihat diam-diam menyerang kedalaman jiwa Suni, dan kemudian tubuh Suni terhenti sejenak, seolah-olah dia telah menderita kerusakan berat. Saat Suni berhenti, energi api yang menakutkan juga langsung menghancurkan tubuh Suni dengan kekuatan yang tak terbendung. Ketika Suni kembali sadar, dia meraung. Bum bum bum. Ledakan itu berlangsung selama beberapa perempat jam dan kemudian perlahan menghilang, mengungkapkan sosok yang samar-samar. Yueru dan Mu Feng juga merasakan sentuhan keakraban dari sosok yang tidak jelas itu adalah Suni. Tapi yang terakhir ini cukup malu sekarang. Ada luka dengan derajat yang berbeda di seluruh tubuh, dan darah perlahan mengalir keluar, dan kemudian tujuan yang paling jelas adalah darah di tangan, jelas, cukup sulit untuk berurusan dengan nyala api yang mengerikan. Perlahan melihat ke bawah dari Suni, dia terkejut menemukan bahwa Suni benar-benar berdiri dengan satu kaki di sebelah kirinya. Melihat lebih dekat, dia tiba-tiba menemukan bahwa kaki kanan Suni yang lain telah hilang. Hanya saja setetes darah terus menetes dari lukanya. Napas di seluruh tubuh juga lamban, di mana aura pembangkit tenaga di tahap selanjutnya dari Kaisar Dou Bintang 4. Ledakan mengerikan di paha disertai dengan api di mana-mana, dan saya melihat bahwa Suni juga menatap Xiao Yan dengan ekspresi ganas, dan bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah mengaum, bajingan kecil, tenaga kerja dan modal hari ini tidak akan membunuh kamu, aku berjanji pada Suni. Bukan manusia, maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Xiao Yan juga mendengus dingin, beberapa pil obat muncul di tangannya, dan kemudian dia melahapnya. Langsung ke perutnya, dan kemudian melihat dengan hati-hati. 23 kekuatan api yang berbeda sebelumnya jelas sengaja dilakukan oleh Xiao Yan sendiri. Di satu sisi, mereka menekan Suni, dan di sisi lain, mereka juga meletakkan dasar untuk fusi dan ledakan di Suni. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Xiao Yan takut pada Suni ini, karena Xiao Yan juga memperhatikan bahwa beberapa orang yang lebih kuat dari Suni ini datang ke arah mereka, kata-kata orang-orang itu. Hanya mungkin dia adalah pemain yang kuat dalam kompetisi perebutan poin di depan Xiao Yan, jadi tidak baik untuk mengekspos terlalu banyak kartu truf, jadi inilah alasan Xiao Yan bermain. Tapi apa yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah Suni tidak menyingkirkan api ini pada awalnya. Awalnya, tujuan Xiao Yan hanya untuk mengalihkan perhatian Suni. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Suni benar-benar ingin menyingkat dan kompres api ini menjadi bersama, lalu memurnikan dan menelan menjadi kekuatanmu sendiri. Ini benar-benar yang berani, namun, Suni masih salah perhitungan. Faktanya, kekuatan kekerasan antara 23 jenis api menghilang tanpa jejak di tubuh Xiao Yan untuk pertama kalinya. Kekuatan penghancur yang sangat besar. Kemudian,
Dengan kekuatan besar Suni di tahap akhir Do di bintang 4, kekuatan ledakan dari perpaduan 23 jenis api ini bukanlah masalah yang tidak dapat dipecahkan, tetapi ketika Xiao Yan sedang berkonsentrasi untuk menangani kerusakan yang merusak kekuatan api, Huang Quan Tianwu juga menyerang, dan stagnasi jangka pendek Suni. Namun, Suni ini juga merupakan orang yang tegas ketika dia menentukan, ketika kemarahan Huang Quan menyebabkan pasokan energi dendam yang tidak mencukupi di tubuhnya dan mandek sesaat, kekuatan penghancur api telah menyebar ke seluruh kanan, kaki, dan itu segera menjadi kapak besar, potong kaki kanannya secara langsung. Hentikan penyebaran kekuatan penghancur ini. Ini adalah adegan saat ini. Saya harus mengatakan bahwa Xiao Yan juga sangat mengagumi kekuatan yang menentukan ini, karena itu akan melukai asalnya sendiri. Jika tidak ada cara, dia tidak akan mau melakukan ini. Namun, apa yang dilakukan Suni adalah pendekatan yang paling benar, karena mengandung kekuatan fusi dari 23 api yang menakutkan, dan kekuatan kehancuran yang meledak sangat mengerikan. Jika Suni tidak memotong kaki kanannya dengan tegas, maka sekali saja kekuatan penghancur menyebar ke seluruh tubuh, jadi dengan kekuatan api, tidak perlu menyerang sama sekali, dan Suni ini dapat langsung dikonsumsi sampai mati. Setelah berpikir sejenak, energi dendam Xiao Yan juga pulih, dan kemudian dia perlahan berjalan menuju Suni. Pada saat ini, karena Suni memotong kaki kanannya, meskipun itu mencegah penyebaran kekuatan penghancur, itu juga melukai sumbernya, dan kekuatannya benar-benar turun ke tahap tengah kaisar pertempuran bintang 4. Tetapi meskipun tidak seperti ini, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Suni ini. Bagaimanapun, kekuatan Suni sangat berkurang setelah ledakan api. Saat ini, dia sudah berada di akhir permainan. Sepertinya aku masih meremehkan kekuatanmu. Kekuatan puncak bintang 3 Dodi, dan memang ada 2 bajingan, kata Suni lemah, yang baru saja terjadi, sudah menghilang tanpa bayangan jejak, beberapa hanya sangat tenang sekarang. Namun, kamu juga meremehkan Suniku. Pada tahap akhir Do di bintang 4, Suni, kapak gunung yang retak, adalah yang ke-11. Aku tidak bisa kalah dari seorang anak di tahap awal Do di bintang 4. Mustahil, keluarga Craig Mountain tidak mentolerir pemborosan. Suni meraung seolah-olah gila, dan kemudian gelombang mengerikan menyebar. Tidak, lari. Xiao Yan juga berteriak keras, lalu sebelum dia sempat memikirkannya, dia meraih Mu Feng dan Yueru dengan tangan kiri dan kanannya, dan dengan cepat kabur dari sini. Suni menyeret tubuhnya yang sangat malu, tertawa terbahak-bahak, kapak raksasa di tangannya juga meledak, dan badai mengerikan yang cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga di tahap akhir Do di bintang 4 juga menyapu 4 arah. Ini Suni, aku tidak menyangka Xiao Yan bisa memaksa Suni untuk menunjukkan serangan seperti itu. Qiu Huonyao juga melihat ke tempat ledakan terjadi, lalu berkata dengan lembut. Saudara Qiu, apa yang dilemparkan Suni? Kata seorang pemuda di samping Qiu Huonyao. Suni menunjukkan keterampilan bertarung kuat. Kekuatan asal-usul kapak pemisah pegunungan. Kapak raksasa yang digunakan Suni disebut Split Mountain Axe. Dapat dibagi menjadi 2 bagian saat menyerang, tetapi kekuatan sebenarnya terletak pada Split Mountain Axe. Suni adalah putra kebanggaan keluarga Split Mountain Axe. Statusnya dalam keluarga jelas tidak rendah. Dikatakan bahwa kapak pemisah gunung ini adalah harta klan kota di keluarga gunung terpisah mereka. Juga, meskipun kapak pemisah gunung hanya terdaftar di antara alat-alat spiritual, kekuatannya bukanlah masalah sepele. The Mountain Splitting Axe dapat terus-menerus melahap kekuatan darah musuh, sehingga menyerap dan mengubahnya menjadi kekuatan yang sangat mengerikan yang tersimpan di Mountain Splitting Axe. Setelah Suni dikalahkan, kekuatan mengerikan ini akan dilepaskan. Kekuatan ini bahkan cukup sulit untuk saya tangani, kata Qiu Huonyao dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan itu, yang berada di puncak Do di bintang 3, dapat memaksa Suni untuk menggunakan upaya terakhir ini, yang cukup untuk menunjukkan betapa tidak biasa anak ini. Tapi tidak peduli bagaimana dia melompat, dia selalu hanya badut. Di hadapan orang kuat sepertimu, kakak Qiu, ini hanya akhir dari permainan. Orang-orang di sekitar Qiu Huantiao juga berkata. Mudah-mudahan, Qiu Huonyao juga tersenyum sedikit, dan kemudian terlepas dari kata-kata orang-orang di sekitarnya, matanya langsung tertuju ke lokasi ledakan. Menurut persepsi Qiu Huonyao, Suni sudah berada di akhir kekuatannya saat ini, tetapi untuk beberapa alasan, beberapa napas samar keluar dari pusat ledakan. Setelah Suni mengerahkan kekuatan di kapak pemisah gunung,
ledakan dahsyat meledak dalam sekejap. Dibandingkan dengan ledakan yang dihasilkan oleh perpaduan 23 jenis api, itu tidak lemah sama sekali. Saat Sunny menyelesaikan serangan terakhirnya, energi dendamnya juga jatuh ke dalam kondisi kelelahan, fluktuasi yang mengerikan menyebar, dan kemudian token di tubuhnya langsung hancur, dan tubuh Sunny juga menghilang di hutan mayat. Poin pada tokennya juga langsung berubah menjadi sinar cahaya yang tidak terlihat dengan mata telanjang dan datang ke token Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan juga melambaikan tangannya, dan kemudian poin ini berubah menjadi Yueru dan Mu Feng. Poin dan peringkat keduanya juga meroket. Pada saat ini, Sunny, yang berada di peringkat ke-11, juga secara resmi mengumumkan kepergiannya dari permainan. Xiaoyan juga menemukan kengerian kekuatan ini ketika kapak pemisah Gunung Sunny baru saja menggunakan kekuatan sumber yang menakutkan, dan kemudian menarik Yueru dan Mu Feng menjauh dari tempat kejadian tanpa melihat ke belakang. Dengan kekuatan jiwanya yang besar dan luar biasa, Xiaoyan juga sangat peka terhadap bahaya. Kemudian Xiaoyan menemukan adegan ini ketika Sunny hanya tertawa terbahak-bahak. Itu berbahaya. Mu Feng juga berada di tempat pelarian, dan kemudian melihat kekuatan ledakan yang mengejutkan dan berkata, ada beberapa kejutan dalam suaranya. Di satu sisi, keterkejutannya adalah bahwa Anda sudah di ujung panah yang kuat, tetapi Anda masih bisa meledak begitu menakutkan. Kekuatan yang ke-11 memang layak. Di sisi lain, Xiaoyan ini melarikan diri bersama mereka sebelum ledakan dimulai. Xiaoyan, poin ini terlalu penting, dan kamu telah memenangkan Sunny ini dari awal hingga akhir. Kami hanya membantu. Kami tidak tahan dengan hadiah sebesar itu. Kamu harus mengambilnya kembali, kata Yueru lembut, lalu mengambil tangan gioknya token, sebenarnya ingin memberikan poin pada token ke Xiaoyan. Ya, kamu bisa mengambilnya kembali. Mu Feng juga tersenyum pelan, dan kemudian melakukan hal yang sama seperti Yueru. Tidak perlu, terima saja. Jika kamu tidak melindungiku dan membiarkanku menerobos Dou di bintang 4, poin ini tidak akan mudah untuk mendapatkanmu. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menolak. Yah, masih ada waktu, kamu memiliki keputusan akhir tentang kemana harus pergi, dan kamu akan mendapatkan semua poin di masa depan. Mu Feng juga tertawa keras. Sebuah kata ringan yang mencolok juga muncul di depan semua orang. Saat ini, poin Yueru telah mencapai 18.000, dan peringkatnya telah dinaikkan menjadi 44, sementara poin Mu Feng telah mencapai 19.000, dan peringkatnya telah dinaikkan menjadi 33. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Yueru menggigit bibirnya sedikit, dan tampaknya menemukan beberapa kekuatan menakutkan, yang semuanya menuju ke medan perang mereka sebelumnya pada saat yang bersamaan. Mengapa kita tidak pergi ke lantai 3 hutan mayat neraka untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu? Masih ada 15 hari sebelum akhir. Xiaoyan juga menggerakkan matanya sedikit, dan kemudian melihat ke langit yang jauh. Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatan yang agak menakutkan itu datang ke posisi mereka sebelumnya, meskipun orang-orang ini lebih kuat dari Sunny, Xiaoyan tidak takut pada mereka. Tapi sekarang belum final, tidak perlu bertarung sampai mati. Lantai 3, meskipun berbahaya, ini tempat yang bagus. Mereka tidak akan memikirkannya, kata Mu Feng sambil tersenyum. Saat ini, Mu Feng bisa dianggap sebagai teman Xiaoyan, jadi dia bersama Xiaoyan. Belum terlambat, ayo pergi sekarang, ada orang yang hampir cukup kuat datang ke sini, sudah terlambat untuk berkonflik dengan mereka. Xiaoyan juga melihat bahwa keduanya tidak keberatan, dan berkata, pergi. Mereka bertiga saling memandang satu demi satu, kecepatan mereka meningkat hingga ekstrim, dan mereka menuju lantai 3 hutan mayat neraka. Di luar hutan mayat Yin, di dalam pavilion. Anak ini tidak mengecewakanku. Wu Jiang juga tertawa. Anak ini di luar dugaanku. Hudu juga berkata dengan sedih. Sudah kubilang sejak lama bahwa visi itu harus jangka panjang. Wu Jiang melanjutkan, oke, aku tahu, apakah kamu terganggu? Hudu juga memutar matanya dan berkata, mengapa Mu Yingying pergi ke lantai 3? Awasi itu, jika sesuatu terjadi, kami akan mengambil tindakan secara langsung. Ini adalah bibit yang bagus, kata Wu Jiang juga dengan waspada. Asal Mu Yingying ini juga cukup misterius, apakah kamu ingin menyelidikinya? Hudu melihat dengan gulungan kertas putih, dan menemukan bahwa informasi tentang Mu Yingying di dalamnya. Jangan menggunakannya untuk saat ini, jangan sampai akan ada lebih banyak masalah tanpa alasan.
Ya, setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka melihat banyak bola kristal di depan mereka. Lagi pula, untuk mencegah orang-orang ini mengalami kecelakaan, lebih baik melakukannya sendiri. Brengsek, poin Sunni juga diambil oleh mereka. Melihat karakter ringan Yueru dan Mu Feng di langit untuk meningkatkan peringkat dan poin mereka, Qiu Huoniao juga berteriak dengan marah. Mereka telah melalui pertempuran yang begitu besar, dan mereka pasti baru saja memenangkan Sunni secara kebetulan. Tubuh mereka juga sangat terbebani, dan semangat juang mereka hampir habis. Mereka tidak boleh pergi jauh, ayo kita kejar, kata sosok di samping Qiu Huoniao. Apakah kamu tidak tahu selama ini? Xiao Yan adalah kebetulan sekali, bisakah itu keberuntungan untuk kedua kalinya? Dasar idiot, Qiu Huaniao berkata dengan marah, bagaimana bisa ayahnya mengirim begitu banyak sampah untuk mengikutinya? Hehe, aku ingin tahu siapa yang marah di sini, ternyata Qiu Huaniao. Kamu masih sama, kamu suka marah-marah seperti ini. Suara ramah juga muncul, Qiu Huantiao mendongak, dan seorang pria gemuk dengan sosok yang agak kembung juga muncul di depan beberapa orang. Sial, ini sebenarnya Luo Guang. Ekspresi Qiu Huo menjadi serius. Bagaimana mungkin? Itu sebenarnya peringkat ketiga, King Kong tidak buruk Luo Guangpang. Rombongan Qiu Huoniao juga terkejut.